kasih. Saudara semua dimanapun saudara berada, syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena anugerahnya yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Hidup kita itu penuh dengan berbagai-bagai pergumulan. Tidak ada satu hari dalam hidup kita yang kita tidak lewati tanpa ada pergumulan, ada kesulitan, ada permasalahan. Jika semua yang kita jalani dalam hidup kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai kesulitan itu, justru kesulitan-kesulitan itu merupakan tantangan bagi kita untuk tetap bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Karena kita tidak mempunyai kekuatan, kita tidak mempunyai apa-apa untuk berhadapan dengan semua kesulitan di dalam dunia ini. Kecuali kita memiliki Tuhan yang sanggup membawa kita melewati berbagai-bagai kesulitan dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, Mazmur 46 ayat 11 berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Saudaraku, panik, gelisah, kalut, kacau, stres, cemas, khawatir, itulah reaksi-reaksi yang seringkali timbul ketika kita berada dalam masalah yang berat. Kemudian kita berusaha sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita agar bisa terlepas dari masalah yang ada secepat mungkin. Nah, saudaraku, firman Tuhan tadi di dalam Mazmur 46 ayat 11 itu mengingatkan kita bahwa ada saat-saat tertentu kita perlu berdiam diri dan menenangkan diri. Sebab bila tidak tenang dan hati terus bergelora untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, saat masalah itu datang, maka sulit bagi kita untuk membuat tindakan yang tepat. Karena pikiran kita sedang kalut, pikiran kita sedang dipenuhi dengan berbagai-bagai persoalan itu. Pikiran kita tidak sehat. Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan supaya berdiam diri, artinya tenang. Tidak mengadakan reaksi-reaksi apapun secara cepat atau secara tiba-tiba. Sikap tenang ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan, dan doa-doa kita kepada Tuhan bisa dinaikkan dalam ketenangan hati. Yesaya pasal ke-30 ayat 15 bagian B berkata, "Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu." Sekali lagi saudaraku, Yesaya berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Berkenaan dengan hal tinggal tenang dan percaya, Daud memiliki banyak pengalaman dengan Tuhan. Oleh sebab itu ketika sedang dalam masalah, Daud berusaha untuk selalu mengingat semua kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun secara kasat mata, masalah yang dihadapi oleh Daud itu seolah-olah menemui jalan buntu dan tidak ada harapan sama sekali. Saudara perhatikan ini. Daud percaya bahwa Tuhan pasti memberikan pertolongan kepadanya tepat pada waktunya Tuhan. Karena itu Daud memerintahkan jiwanya untuk kembali tenang. Mazmur 116 ayat yang ke-7 kita melihat ungkapan hati Daud. "Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Saudara, seberapa berat bebanmu? Seberapa berat masalah yang kamu hadapi? Seberapa sulit hidup kita? Seberat apapun masalah yang kita alami saat ini, hendaklah kita tetap tenang supaya kita dapat berdoa. Saudara perhatikan, ada contoh lain ketika para murid berada di atas perahu dan sedang diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Mereka sangat panik, suasana pun semakin mencekam dan mereka melihat ada seorang yang berjalan di atas air yang mereka pikir itu adalah hantu. Mereka berteriak sekencang-kencangnya karena takut. Kemudian perhatikan apa yang Tuhan katakan kepada mereka di dalam Matius 14 ayat 27. "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudaraku, tenang mencerminkan suatu kemantapan hati dan keyakinan bahwa Tuhan pasti
sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Saudaraku, ketika ada kesulitan, ketika ada persoalan, ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan datang dalam hidup kita, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap tinggal tenang, untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan, Tuhanlah yang sanggup memberikan jalan keluar. Tidak ada cara lain, saudaraku, selain bersandar dan bergantung kepada Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tuhan gembala kita yang baik, Tuhan penjaga kita, Tuhan naungan kita, Tuhan penolong hidup kita yang setia. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.